Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Penyebab tewasnya Johdi, warga Mempawah, terungkap korban dihabisi oleh mertuanya karena dendam pribadi. Banjir yang sudah 3 pekan melanda Kabupaten Sekadau ganggu pasokan listrik PLN. Pelanggan terpaksa tidak bisa menikmati aliran listrik akibat banjir. Dan seorang tenaga kesehatan di pedalaman Kalimantan Barat terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir menggunakan perahu. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, penyebab tewasnya Johdi, warga desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah akhirnya terungkap. Johdi ternyata merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh mertuanya sendiri karena dendam pribadi. Usai melakukan aksinya, pelaku berinisial K langsung kabur menggunakan bis ke Kabupaten Sambas, tepatnya di kediaman keponakannya di Kecamatan Tebas. Namun berkat informasi dan kerja keras, Polres Mempawah berhasil membekuk pelaku dan langsung dibawa ke Mapolres Mempawah. Dalam keterangan pers kepada wartawan, Kapolres Mempawah, AKBP Paujan Sukmawansah menjelaskan, pelaku yang sudah berstatus tersangka tega menghabisi nyawa menantunya diduga karena ada permasalahan pribadi. Tersangka menghabisi nyawa Johdi menggunakan penggilingan batu yang dihantamkan ke kepalanya. Usai melakukan aksinya, K langsung kabur menggunakan bis ke Kabupaten Sambas. Jadi memang sudah ada kejadian pada tanggal 28 juga yang bersangkutan tersangka ini sempat memukul pelipis kanan korban, namun hanya luka, kemudian tidak ada masalah, berlanjut lagi, kejadianlah pada tanggal 10 November. Jadi permasalahan yang berhasil digali oleh rekan-rekan penyidik itu permasalahan terkait dengan pribadi, masih tidak dalami tadi. Saat press rilis di Mapolres Mempawah, tersangka beserta sejumlah barang bukti turut dihadirkan, termasuk penggiling batu seberat 13 kg yang digunakan untuk menghabisi nyawa Johdi. Tersangka akan dikenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman seumur hidup. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Setelah hampir sepekan melakukan penyelidikan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak Kota akhirnya berhasil mengungkap kasus penemuan jasad wanita bersimbah darah di rumah kosong Gang Irama Dalam, Jalan Haji Abbas, Pontianak pada 5 November 2021. Kasus tersebut bukanlah pembunuhan, namun murni kecelakaan. Hal ini berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan anggota Satreskrim Polresta Pontianak Kota, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan CCTV, serta otopsi jasad korban. Hasilnya penyelidikan dari Satreskrim berkesimpulan bahwa korban atas nama Pohalim Gek alias Lilis meninggal dunia diakibatkan kelalaiannya, sehingga membuat yang bersangkutan jatuh dan meninggal dunia. Kasatreskrim Polresta Pontianak Kota, AKP Indra Asrianto saat konferensi pers mengatakan, berdasarkan pemeriksaan saksi dan CCTV, korban meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 2 saat menginjak tangga yang sudah lapuk ketika hendak memperbaiki atap rumahnya yang bocor melalui bangunan kosong di sebelah rumah. Sehingga dari hasil temuan di lokasi dan hasil otopsi, kematian korban diakibatkan benda tajam yang menusuk kepala korban. Dari keterangan saksi, tangga ini masih lengkap, di mana sebelum adanya kejadian tersebut. Dan di sini tangga juga masih lengkap, masih ada. Jadi yang bersangkutan naik ke atas, begitu sampai ke tangga di tengah, kemudian karena tidak mampu menahan beban dari saudari Lilis sehingga jatuh, kena timpa lagi yang di tangga lantai 1.
dan di mana paku tersebut yang ada di depan kita berada di tangga yang sebelah kiri. Ya, seperti itu. Ini dikuatkan juga dengan ada tanda baru di tembok ini, yang dimana tangga yang pada saat rubuh mengenai tembok ini. Dengan demikian, penyebab kematian wanita yang ditemukan bersimbah darah di Gang Irama itu pun terkuak dan kasus ditutup. Pihak keluarga telah menerima sepenuhnya perihal kematian korban. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Banjir yang sudah 3 pekan melanda Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat mengganggu pasokan listrik PLN. Sejumlah pelanggan terpaksa tidak bisa menikmati aliran listrik akibat banjir. Pemadaman aliran listrik PLN terjadi di beberapa titik lokasi yang terendam banjir. Salah satunya adalah di Desa Belitang 1, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau. Sejumlah pelanggan PLN di Sekadau mengaku aliran listrik di daerah sudah dimatikan seiring meningginya banjir. Akibatnya warga terpaksa menggunakan lilin dan pelita. Matinya aliran listrik kian menambah derita korban banjir di Kabupaten Sekadau. Ratusan korban banjir harus mengungsi dalam kondisi gelap di pengungsian. Dimatikan? Dimatikan, karena terlalu rendah. Udah berapa hari ini yang dimatikan? Udah seminggu nih. Udah seminggu nih ya? Berarti dimatikan semua? Dimatikan semua. Karena Belitang 1, aliran Belitang 1 dimatikan. Kalau untuk penerangan biasa pakai apa jadinya di rumah? Pakai aki. Pakai aki. Dari waktu. Udah berapa hari dah? 2 hari. 2 hari. Semua pakai pelita atau pakai apa? Pakai pelita, lilin. Dikonfirmasi Supervisor Teknik Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Sekadau, Antonius mengakui ada sejumlah gardu listrik yang dimatikan karena sudah tidak aman akibat banjir. Ada beberapa memang gardu di wilayah kerja kita yang harus dipadamkan. Itu di daerah Belitang, khususnya daerah Belitang 1, karena kondisi air semakin naik dan jarak sudah tidak aman lagi untuk kita suplai, jadi terpaksa kita melakukan pemutusan aliran listrik ke daerah tersebut. Kemudian satu gardu di daerah seberang Kapuas, itu juga kita terpaksa melakukan pemutusan karena sudah kita coba lakukan menaikkan lemari gardu, tapi memang kondisi airnya memang sudah tidak bisa diamankan lagi, berarti jadi terpaksa kita lakukan pemutusan sementara untuk aliran listrik di daerah tersebut. Berdasarkan data Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Sekadau, sedikitnya ada 290 pelanggan listrik yang terpaksa dimatikan aliran listriknya. Beberapa di antaranya sudah berlangsung lama. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejak beberapa hari terakhir, sejumlah desa di Kecamatan Terentang dan Sungai Raya dilanda banjir kiriman. Guna mengantisipasi kelangkaan bahan pangan, pemerintah Kabupaten Kuburaya pun menyalurkan bantuan beras sebesar 11.830 ton yang diprediksi mampu bertahan hingga Sabtu depan. Setelah sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat dilanda banjir, kini sejumlah desa di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya juga ikut terendam banjir. Banjir ini merupakan banjir tahunan yang diperkirakan kiriman dari kabupaten lain di Kalimantan Barat. 6 desa di Kabupaten Kuburaya yang terendam banjir diantaranya Desa Muara Baru, Pulau Lumbung, Pulau Jambu di Kecamatan Sungai Raya dan Betuah, Teluk Bayur, dan Desa Permata di Kecamatan Terentang. Untuk ketinggian air yang menggenangi 6 desa tersebut bervariasi, mulai dari 50 cm hingga sekitar 1 meter. Uda Mahendrawan, Bupati Kuburaya menjelaskan, jika pemerintah Kabupaten Kuburaya akan siap menyalurkan bantuan bagi warga terdampak jika banjirnya terus berlanjut. Dan antisipasi bagi seluruh masyarakat, saya ingatkan sekalian yang ada di Sungai Raya, yang ada di semua, karena kita ini daerah pesisir sungai, sepanjang-panjang Sungai Kapuas besar dan Sungai Kapuas Punggur, ya, Sungai Rasau. Ini termasuk juga daerah Batu Ampar, Kubu, dan semua sampai Kakap. Ayo kita antisipasi semua, kita harus mulai menata kalau tempat kita, karena bisa saja banjir rob ini pas bersamaan dengan turunnya air, apalagi cuaca hujan ini kalau BMKG melihat memang ini masih terus akan terjadi curah hujan tinggi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya,
Anusapati mengungkapkan, guna mengantisipasi kelangkaan pangan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan beras 11.830 ton. Ketinggian air itu ya sekitar 1 meter lebih gitu. Ya, ada yang tinggi juga dan banyak juga yang sudah menggenangi rumah warga. Masih belum. Ya Pak, berarti masih perpangan ya Pak ya? Semoga air cepat surut. Ini sepertinya ini air kiriman dari hulu ya Pak. Dari hulu. Bupati Kuburaya menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada terlebih pada daerah yang rawan banjir. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Bantuan untuk korban banjir terus berdatangan. Informasinya akan hadir saat lagi, tetap di iNews Kalimantan Barat.